Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Dia telah menganugerahkan satu hari lagi buat kita, Kamis 11 Agustus tahun 2022. Ini sungguh adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini. Karena itu, mari kita sama-sama jalani hari ini dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan Tuhan bicara kembali kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-38, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-38 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Judul renungan kita hari ini, kebaikanmu tidak akan pernah dilupakan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Pada masa pemerintahan Raja Zedekia, Yeremia dipenjarakan karena perkataannya yang dianggap sesat oleh para pemuka agama yang menentang ajarannya dan nubuatannya. Saat mendengar kabar tersebut, Ebed-Melek seorang pembantu raja menghadap raja untuk kemudian membebaskan Yeremia. Ia dengan kebaikan hatinya menolong dan mengeluarkan Yeremia dari dalam sumur itu. Kebaikan hati Ebed-Melek tak langsung mendapatkan balasannya. Cerita seolah berhenti sampai di situ. Namun, pada pasal 39 yang besok akan kita baca bersama-sama, kita akan mendapati bahwa saat kota itu akan dihancurkan, Tuhan berfirman kepada Ebed-Melek bahwa pasti akan luput dan diselamatkan. Ia diselamatkan bukan hanya karena perbuatan baiknya, melainkan karena apa yang mendorongnya untuk berbuat baik, yaitu iman dan kepercayaannya kepada Tuhan semesta alam. Yakinlah, setiap kebaikan yang kita lakukan dengan penuh ketulusan tak hanya membekas di dalam hati si penerima, tetapi juga akan menarik perhatian Tuhan. Setialah dalam melakukan kebaikan kecil, Dia, Allah yang memperhitungkannya, akan melimpahkan berkat yang lebih besar bagi kita. Amin. Jangan pernah menganggap remeh setiap apa yang kita lakukan untuk orang lain, karena semuanya dicatat dengan baik oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, kapan saya harus menerima pertolongan dari orang ini? Saya sudah terus-menerus membantu dan menolongnya. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik, karena kebaikan akan selalu punya kaki untuk menuju Anda. Terlebih, ketika kebaikan itu berasal dari hati kita yang tulus, Tuhan dengan cintanya akan membalaskannya kepada kita. Amin. Apapun bentuk kebaikan yang saudara bisa lakukan, kebaikan untuk suami, kebaikan untuk istri, kebaikan untuk anak-anak, kebaikan untuk orang tua, kebaikan untuk mertua, kebaikan untuk tetangga, kebaikan untuk rekan kerja, kebaikan kepada siapa saja yang ada di sekitar Anda. Lakukanlah dengan tulus. Namun ingatlah satu perkara penting, bahwa kebaikan itu tidak selalu datang dari orang yang pernah kita tolong. Ada banyak cara Tuhan untuk mengembalikan apa yang pernah kita lakukan untuk orang lain. Lakukanlah segala kebaikan dengan ketulusan, karena kebaikan itu akan terus kembali datang kepada Anda. Tuhan tidak akan pernah berhutang bagi setiap orang yang telah melakukan firman-Nya dengan mengasihi, memperdulikan, memperhatikan, dan melakukan kebaikan bagi sesama. Tuhan memperhitungkan semuanya sebagai pintu berkat yang terbuka untuk kita yang setia melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati kita untuk terus melakukan kebaikan bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan nyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.